Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak Kang serius. Aku melakukan ini bukan hanya untukmu, tapi juga untukku." Kang Siran secara alami tidak percaya, berpikir dia menghiburnya. Yang Kai berkata, "Saya baru-baru ini mendirikan sekte, yang masih dalam masa pertumbuhan. Jika berkembang di masa depan, akan ada permintaan besar untuk berbagai bahan. Kamar dagang sumber valet adalah mitra yang baik. Dengan Brother Kang di sini, tentu tidak akan rugi berurusan dengan kamar dagang sumber valet." Petik 2. Kang Siran terkejut. "Saudara Yang, kamu telah mendirikan sekte?" Ini benar-benar mengejutkannya, meskipun Yang Kai sudah menjadi Emperor Realm. Tidak semua Emperor Realm memenuhi syarat untuk mendirikan sekte. Pertama-tama, dia harus memilih tempat yang baik, dan harus memiliki berbagai kontak dan kekuatan yang kuat, dan merekrut murid dan sebagainya. Ada begitu banyak masalah. Hanya sekte kecil, Yang Kai tersenyum. Kang Siran berkata dengan tegas, "Saudara Yang yakinlah, jika ada transaksi antara sekte mulia kamu dan kamar dagang saya di masa depan, Kang akan melakukan yang terbaik." Yang Kai berkata dengan sedikit senyum, "Saya secara alami merasa nyaman dengan kata-kata Brother Kang. Jika kamu merasa tidak bahagia di kamar dagang setiap hari, silakan datang ke sekte saya kapan saja." Kang Siran berkata dengan senyum lebar, "Jika kamu tidak mengatakan bahwa sekte mulia kamu dan kamar dagang saya akan bekerja sama di masa depan, saya bisa pergi sekarang. Namun, jika sekte Yang Kai membangun saluran kerjasama dengan kamar dagang sumber valet di masa depan, tentu saja lebih baik bagi Yang Kai jika dia tinggal di sini." Setelah mengobrol sebentar, Kang Siran berkata, "Ketika Presiden pergi sekarang, dia memberitahu saya bahwa jika Brother Yang bersedia menjual 2 core ini ke kamar dagang dapat menghasilkan 13 juta sos kristal." Yang Kai berkata, "Saya secara alami akan menjual core ini. Apakah mungkin ada cara lain?" Kang Siran berkata, "Untuk pertama kalinya kerjasama, Presiden mengatakan jika itu adalah kenyamanan bagi kamu, kamu dapat menjualnya ke kamar dagang saya secara langsung, atau kamu dapat meminta kamar dagang saya untuk melelangnya atas nama kamu. Di masa depan, tidak akan ada opsi lelang." Yang Kai tidak ragu-ragu dan berkata, "Jual saja ke kamar dagang." Meskipun ini merupakan kerugian, tidak lebih tinggi dari harga lelang, tetapi jika dititipkan pada lelang, tetap harus dikenakan biaya. Ketika saatnya tiba, seharusnya tidak jauh berbeda dengan harga jual. Karena itu untuk membantu Kang Siran, Yang Kai secara alami tidak akan mengingini tawaran kecil. Juga, Kang Siran mengangguk dan berkata, "Itu adalah lelang besok malam di kamar dagang. Kedua core ini seharusnya bisa dijual dengan harga yang bagus. Sumber kristal yang dijual, Saudara Yang, lihat." Yang Kai berkata, "Tambahkan akun pembelian Space Spirit Crystal dan Space Spirit Jade." Baik, Kang Siran mengangguk. Postur cepat Yang Kai membuatnya menyadari bahwa kekayaan bersih Yang Kai mungkin lebih menakutkan daripada yang dia kira. Jika tidak, dia tidak akan melewatkan 20 juta sos kristal tingkat tinggi. "Ngomong-ngomong, Kakak Kang, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Kang Siran berkata, "Saudara Yang, tolong bicara. Lelang besok malam. Apakah ada harta karun untuk dijual? Armor kelas menengah Kaisar. Apakah itu akan memenuhi kebutuhan Saudara Yang?" Kang Siran tersenyum kecil. "Peringkat menengah Kaisar kelas." Ekspresi Yang Kai terangkat. "Apakah ada harta karun kelas menengah Kaisar di pelelangan?" Kang Siran mengangguk dan berkata, "Ya, harta terakhir dari pelelangan ini adalah harta karun kelas menengah Kaisar." Ini benar, Yang Kai sangat terkejut. Kali ini dia datang ke kamar dagang sumber valet untuk membeli Space Spirit Crystal dan Space Spirit Jade untuk mempersiapkan pengaturan formasi hukum luar angkasa di masa depan. Kedua, dia secara alami mencari baju besi harta karun. Persyaratan Yang Kai tidak tinggi, tetapi dia juga berada di alam Kaisar. Niatnya adalah untuk menemukan baju besi harta karun tingkat Kaisar. Tetapi dia tidak berharap menemukan armor harta karun tingkat menengah Kaisar di sini, yang jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Dia tidak ingin menjadi compang camping atau bahkan T, E, L, A, N, J, A, N, G saat menggunakan teknik rahasia transformasi naga di masa depan. "Apakah transaksi pribadi mungkin?" Yang Kai bertanya. Sebagian besar barang di rumah lelang disimpan dan dilelang oleh seniman bela diri. Tetapi ada juga banyak yang ditemukan oleh rumah lelang. Apapun jenisnya, Yang Kai dan kamar dagang sumber valet sekarang memiliki hubungan kerjasama jangka panjang, dan dimungkinkan untuk melakukan transaksi pribadi. Kang Siran berkata dengan rasa bersalah, "Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Jika itu adalah barang lelang normal, itu mungkin baik-baik saja. Armor harta karun kelas menengah Kaisar ini muncul sebagai harta karun finale, dan dipromosikan sedini 3 tahun. Bulan yang lalu, tidak mungkin bagi Presiden untuk menyetujui transaksi pribadi dengan kamu sekarang.
Itu dia, Yang Kai tidak menunjukkan banyak kekecewaan. Karena itu adalah harta finale yang telah diiklankan sejak lama. Mereka pasti tidak akan menjualnya secara pribadi. Karena ini juga akan menjadi pukulan besar bagi kredibilitas kamar dagang sumber Valet. Tidak apa-apa, aku selalu bisa menawarnya. Kang Siran berkata, saudara yang tunggu sebentar, saya akan menyiapkan undangan untuk kamu. Dia berbicara dan berjalan keluar. Setelah Yang Kai menunggu sebentar, Kang Siran mengambil kartu undangan emas dan berjalan kembali dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Pada malam berikutnya, pelelangan akan dimulai tepat waktu. Saudara yang akan datang lebih awal, mungkin kamu dapat menemukan sesuatu yang kamu inginkan. Baik, Yang Kai mengambil undangan itu dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Setelah sebatang dupa, Yang Kai berjalan keluar dari ruangan dan meninggalkan cabang kamar dagang sumber Valet. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota Maplewood dengan santai dan membeli beberapa persediaan, dia menghabiskan banyak sumber kristal, dan kemudian Yang Kai kembali ke keluarga Qin. Keluarga Qin sangat sibuk sekarang. Semua orang sedang mengemasi barang-barang mereka. Meskipun itu adalah keluarga kecil, mereka telah tinggal di sini selama ribuan tahun. Jika mereka tiba-tiba ingin pergi dari sini, orang-orang dari keluarga Qin agak enggan. Namun, di bawah perintah Qin Chaoyang, bahkan jika mereka enggan, mereka hanya bisa patuh, dan semua hal yang bisa diambil. Yang Kai berkeliling rumah Qin, tetapi dia tidak menemukan Qin Chaoyang. Sebaliknya, Qin Yu sudah meninggalkan retret terpencil. Setelah melihat Yang Kai, dia segera menyambutnya dengan gembira, "Kakak Yang." Yang Kai tersenyum dan mengangguk, "Saya belum melihat kamu selama beberapa tahun, dan kultivasi kamu telah meningkat pesat." Dia telah memeriksa sebelumnya bahwa Qin Yu sekarang memiliki tingkat kultivasi tahap Dao Sos tingkat kedua. Kecepatan kultivasi ini sudah sangat cepat. Mungkin itu ada hubungannya dengan badan kesengsaraan dunianya. Seniman bela diri dengan bakat seperti itu. Selama dia diberi cukup waktu dan ruang, dia akan dapat tumbuh. Terima kasih kepada kakak Yang. Qin Yu mengepalkan tangannya dan berdiri di depan Yang Kai. Berdiri tegak dan bersyukur. Tanpa kakak Yang, aku mungkin sudah mati ketika aku berusia 18 tahun. Kakak Yang adalah dermawan terbesarku. Ini adalah takdirmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Yang Kai tersenyum sedikit. Di mana kakekmu? Qin Yu membelai rambut di telinganya dan berkata, karena kita akan segera pergi. Kakek ingin menjual akta tanah keluarga Qin. Dia seharusnya pergi ke istana Tuan Kota. Setelah jeda, dia berkata, saudara Yang, apakah kita benar-benar akan pergi ke wilayah utara? Memang. Saya dengar di Northern Territory sangat dingin, dan langit dipenuhi angin dan salju. Yang Kai tersenyum dan berkata, rumor itu salah. Meskipun banyak tempat di wilayah utara memang penuh dengan angin dan salju, ada juga banyak tempat di mana burung dan bunga harum. Saya akan membawa kamu ke tempat terakhir. Ketika kamu sampai di sana, keluarga Qin kamu akan memiliki lingkungan yang lebih baik untuk pengembangan. Mata indah Qin Yu menyala, dan dia tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi kerinduan. Kamu masih sibuk. Aku akan istirahat sebentar, Yang Kai berkata, dan berjalan menuju aula belakang. Melihat punggungnya, Qin Yu membuka mulutnya dan akhirnya berubah menjadi desahan. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan ketika malam tiba pada hari berikutnya, Yang Kai membuka pintu dan berjalan keluar. Di depan pintu, Qin Yu berjalan mondar-mandir, dengan tatapan sibuk. Mendengar gerakan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat Yang Kai muncul, dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak Yang, kita semua siap. Qin Chaoyang juga berjalan dari jarak dekat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Yang, keluarga Qin sudah siap, kapan kita akan pergi? Yang Kai berkata, pergi segera, 500 mil tenggara kota. Masih ada sekelompok orang yang ingin bergabung dengan kamu. Siapa? Qin Chaoyang tercengang. Orang-orang dari keluarga Zhang, Yang Kai menjawab. Qin Chaoyang mengangguk dan berkata, jadi itu mereka. Keluarga Zhang dan Yang Kai juga tampaknya memiliki hubungan yang baik. Qin Chaoyang tahu ini, setelah Yang Kai pergi, keluarga Qin juga merawat keluarga Zhang. Hanya saja keluarga Qin tidak mengurusnya dalam beberapa tahun terakhir. Kemampuan untuk mengurus keluarga Zhang hilang. Sekarang dia mendengar bahwa orang-orang dari keluarga Zhang juga akan pergi bersama mereka. Qin Chaoyang tidak bisa tidak merasakan kesulitan bersama. Kakak Yang, kemana kamu pergi? Qin Yu bertanya tiba-tiba. Pergi ke pelelangan kamar dagang sumber Valet. Ada sesuatu untuk dibeli. Yang Kai menjawab, dan terbang keluar begitu dia menginjak kakinya. Tiba-tiba dia duduk belasan kaki jauhnya, dan kembali menatap Qin Yu. Kamu ingin ikut? Harapan di wajah Qin Yu berubah menjadi kegembiraan, dan dia mengejarnya dengan bergoyang. Ayo pergi, Yang Kai menyapa, dan Kaisar Yuan melonjak, membungkus Qin Yu.
berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang di atas rumah keluarga Qin. Di pintu rumah lelang kamar dagang sumber valet, karpet merah besar dibentangkan dengan lampu. Kang Xiran dan Gu Hong terpisah satu sama lain, dan mereka menyambut tamu dengan senyum terus-menerus di wajah mereka, mengepalkan tangan untuk menyambut banyak pengunjung. Sekte Master Le, aku belum melihatmu selama berhari-hari. Seorang pria setengah tua melangkah maju, dan Gu Hong segera menyambutnya. Le Dongzeng tersenyum sedikit dan menjawab, Manajer Gu Sopan, saya mendengar bahwa akan ada banyak hal baik dalam pelelangan ini. Saya di sini untuk bergabung dalam kesenangan. Gu Hong berkata, Sekte Master Le bercanda. Jika kamu datang untuk ikut bersenang-senang, maka saya khawatir tidak ada yang bisa membeli apapun. Le Dongzeng berkata, kamu sibuk. Lelaki tua itu akan pergi sendiri. Sayangnya aku tidak bisa menghiburmu. Sekte Master Le maafkan aku. Gu Hong tertawa dan mengulurkan tangannya. Segera, seorang pelayan yang tampan datang dan membawa Le Dongzeng menuju tempat pelelangan. Setiap kali orang dengan status tertentu datang ke sini, akan ada pelayan wanita yang akan memimpin, menunjukkan perbedaan dari yang lain. Kakak Yang, Kang Xiran di sisi lain juga mengepalkan tinjunya ke Yang Kai, melirik Qin Yu, dan tersenyum. Nona muda Qin juga ada di sini. Dia secara alami mengenali Qin Yu. Bagaimanapun juga, Kang Xiran telah beroperasi di Maplewood selama setengah hidupnya. Qin Yu balas tersenyum. Manajer Kang, kamu tidak perlu menyapaku. Aku bisa masuk sendiri. Yang Kai tersenyum kecil. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tatapan bermusuhan di depannya. Yang Kai melihatnya dan melihat Le Dongzeng menatapnya dengan dingin. Matanya sangat suram. Seolah-olah dia melihat musuh yang membunuh orang tua dan istrinya. Yang Kai tersenyum sedikit, dan tidak membawanya ke hati sama sekali. Le Dongzeng mendengus dingin, berbalik dan pergi. Meskipun kedua tatapan itu bertabrakan untuk waktu yang singkat, baik Kang Xiran dan Gu Hong melihat dengan jelas. Mata Gu Hong berputar dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Dia hanya tertawa kecil. Namun, Kang Xiran khawatir dan berbisik, Saudara Yang, apakah kamu memiliki dendam dengan Sekte Master Le? Sedikit, Yang Kai menyentuh hidungnya. Dia membunuh 3 murid tahap Dao Sos urutan ketiga. Kebencian ini tidak biasa. Kang Xiran berkata dengan tegas, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Master Sekte Le adalah Master Sekte dari Sekte Gunung Patah. Dia dipromosikan ke ranah Kaisar sedini 100 tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa dia mungkin menerobos ke Kaisar Realem urutan kedua setiap saat. Yang Kai tersenyum meyakinkan. Tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Kang Xiran mengangguk dan memberi isyarat kepada pelayan di sebelahnya. Dan segera salah satu dari mereka keluar, mengambil kartu undangan di tangan Yang Kai, dan membawanya ke tempat lelang. Melewati koridor yang luas dan terang, dia segera sampai di sebuah kamar pribadi. Buka pintunya, dan sebuah ruangan luas tersaji di hadapan mereka. Dekorasi interiornya sangat mewah. Setidaknya dapat menampung 20 orang. Jendela transparan besar di depan. Melalui jendela, semua yang ada di luar terlihat jelas. Hanya tamu yang sangat terhormat yang memenuhi syarat untuk memiliki kamar pribadi seperti itu. Pelayan itu jelas mengetahui hal ini dengan baik. Jadi sikapnya sangat rendah hati dan hormat. Jika kamu memiliki kebutuhan, kamu bisa memesan pelayan. Pelayan itu berkata setelah memperkenalkan beberapa aturan pelelangan kepada Yang Kai. Tidak perlu apa-apa, kamu bisa keluar dulu. Aku akan di sini. Qin Yu tiba-tiba berkata, mengusir orang seperti lalat. Senyum pelayan itu tidak berkurang. Dia menerima pelatihan yang baik pada pandangan pertama, dan membungkuk dan berkata, pelayan itu keluar dulu, dan menunggu di luar pintu. Setelah berbicara, dia mundur, dan dengan lembut menutup pintu. Qin Yu melirik Yang Kai dan menemukan bahwa dia sedang menatapnya sambil tersenyum. Mau tak mau tersipu, menghindari matanya. Duduk, Yang Kai menyapa, menemukan kursi dan duduk, menghadap meja lelang di luar. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu sukai nanti, katakan saja tawaran kamu. Aku hanya akan menonton kegembiraan. Qin Yu berbisik. Tetapi ketika dia melihat Yang Kai telah menutup matanya, dia tidak bisa menahan cemberut, dan menemukan kursi untuk duduk. Ruangan itu hening untuk beberapa saat, yang membuat Qin Yu tampak sedikit tidak nyaman. Dia ingin bertanya di mana Yang Kai berada dan apa yang telah dia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi sekarang Yang Kai tidak tertarik untuk berbicara. Dia malu untuk mengganggunya. Untungnya, keduanya tidak menunggu lama sebelum pelelangan dimulai. Seorang wanita cantik berjalan ke panggung pelelangan, mengenakan pakaian terbuka. Payudaranya sebagian besar T, E, L, A, N, J, A, N, G. Kedua kakinya yang indah menjulang di bawah tule, dan matanya seperti bunga persik yang menyanjung.
Dia tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan segera membangkitkan suasana tempat lelang. Membuat Qin Yu tampak memerah, diam-diam ditolak. Diam-diam melirik Yang Kai dan menemukan bahwa dia masih memejamkan mata, yang membuatnya bahagia. Tempat lelang sangat ramai. Lelang yang diadakan oleh Kamar Dagang Sumber Valet cukup tinggi, dan banyak kaisar realem telah berpartisipasi. Setiap item lelang dapat dijual dengan harga yang sangat baik, membuat wanita cantik yang berdiri di panggung lelang tersenyum terus-menerus. Pil roh. Harta langka dan berharga dikeluarkan seperti air yang mengalir, dan penawaran terdengar dari segala arah satu demi satu. Hal berikutnya yang akan dilelang adalah Flowing Cloud Butterfly Hairpin. Wanita cantik di atas panggung tiba-tiba meninggikan suaranya. Matanya yang indah menyapu ke bawah, dan bibirnya terbuka dengan ringan. Seorang teman yang memiliki teman wanita dapat memberikannya sebagai hadiah. Nyonya ini dapat menjamin bahwa ini pasti yang terbaik. Hadiah untuk teman untuk diberikan sebagai hadiah. Terlepas dari bagaimana wanita cantik ini berdandan, sebagai juru lelang yang memenuhi syarat, dia secara alami tahu bagaimana menawar harganya. Jadi ketika komentar ini keluar, banyak orang menunjukkan minat. Bagaimanapun, jepit rambut kupu-kupu awan mengalir ini adalah perhiasan. Perhiasan biasa tidak mungkin didapat di pelelangan. Hanya beberapa artefak berharga yang memenuhi syarat untuk ditampilkan. Semua orang penasaran dengan jenis perhiasan Flowing Cloud Butterfly Hairpin ini dan kekuatan apa yang dimilikinya. Di bawah mata semua orang, seorang gadis pelayan berjalan dari belakang dengan nampan di tangannya, dan berdiri di samping juru lelang yang cantik. Di nampan, kain merah menutupinya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat wajah sebenarnya dari barang lelang. Wanita cantik itu mengguncang selera orang, lalu dia tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk membuka kain merah. Dalam sekejap, cahaya biru samar tiba-tiba terbang, membawa untaian cahaya anggrek biru, dan menyelesaikan kehalusan yang tercermin di platform lelang yang indah. Semburan seru terdengar, dan banyak wanita menatap platform tinggi. Benda cantik ini selalu menarik perhatian wanita. Setelah melihatnya dengan jelas, para wanita berseru lagi. Karena cahaya biru yang terbang itu tidak lain adalah kupu-kupu yang menari. Setiap kali sayapnya melambai, ia mengeluarkan fluoresensi yang indah, yang membuat orang terpesona melihatnya. Setelah beberapa saat, kupu-kupu tiba-tiba jatuh dan berhenti di jepit rambut. Sayapnya masih berkibar ringan, seperti makhluk hidup. Namun semua orang tahu bahwa kupu-kupu ini tidak memiliki kehidupan sama sekali, melainkan sebuah ornamen yang ada pada jepit rambut tersebut dalam bentuk yang khusus. Semua orang kagum, dan tidak hanya para wanita itu yang menunjukkan cinta mereka, tetapi bahkan beberapa pria juga tertarik. Jika kamu membeli perhiasan semacam ini dan memberikannya kepada seorang wanita, itu pasti akan menyenangkan, dan itu mungkin hal yang baik. Artefak ini bukan hanya untuk hiasan, kan? Berani bertanya untuk apa? Suara magnetik datang dari kamar pribadi. Pertanyaan ini muncul di hati semua orang. Meskipun jepit rambut kupu-kupu awan mengalir ini terlihat bagus dan indah dari luar, jika hanya sebagai hiasan, harganya pasti jauh lebih murah. Hanya beberapa wanita yang akan menyukai hal-hal seperti ini, tetapi prialah yang membayarnya. Wanita cantik di atas panggung tersenyum sedikit dan berkata, bagaimana artefak yang disempurnakan oleh Grandmaster Hou hanya menjadi objek dekoratif? Apa? Jepit rambut ini adalah artefak yang disempurnakan oleh Grandmaster Hou? Betulkah? Kata-kata wanita cantik di platform tinggi menyebabkan penonton meledak, dan ada ledakan seru. Seolah-olah Grandmaster Hou adalah seseorang yang luar biasa. Yang Kai juga membuka matanya dan dengan penasaran bertanya, siapa Grandmaster Hou ini? Dia bertanya dan tidak mendapat jawaban. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Dia melihat bibir merah Qin Yu bergetar ringan. Matanya yang indah menatap platform tinggi, tak tergoyahkan, dan wajahnya penuh emosi. Yang jelas juga sangat tertarik pada Flowing Cloud Butterfly Hairpin. Yang Kai bertanya lagi. Qin Yu terbangun dan tersipu. Grandmaster Hou adalah item Refining Grid Master yang baru muncul dalam 10 tahun terakhir. Artefak yang dia hasilkan semuanya bagus. Tapi apa? Namun, Grandmaster Hou sangat rendah hati. Tidak ada yang pernah melihatnya. Bahkan apakah dia pria atau wanita? Sangat misterius. Yang Kai mengangkat alisnya. Qin Yu tersenyum dan berkata, ya, dalam 10 tahun terakhir, ada banyak artefak bagus di sini di wilayah selatan. Semuanya disempurnakan oleh Grandmaster Hou. Dan dia tampaknya sangat mahir dalam pemurnian setiap jenis artefak. Apakah itu harta pertahanan? Atau harta rahasia tambahan? Bagaimanapun, orang ini adalah master besar pemurnian item yang sangat kuat. Yang Kai berkata, karena tidak ada yang melihatnya. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa artefak ini dibuat olehnya? Qin Yu menjawab, artefak yang dia sempurnakan memiliki tanda. Dan pada setiap artefak, ada logo kepala monyet yang tersembunyi.
Pada saat ini, di platform tinggi, wanita cantik itu berkata, "Jika kamu tidak percaya, kamu dapat memeriksa jepit rambut giok di tangan nyonya ini untuk melihat apakah itu benar-benar berasal dari tangan Grandmaster Ho." Ketika kata-kata itu jatuh, Divine Sense yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari segala arah dan mendarat di jepit rambut giok satu demi satu. Divine Sense yang Kai juga ada di dalamnya. Dan dia memindainya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa seperti yang dikatakan Qin Yu, benda ini memiliki logo kepala monyet yang jelas. Sepintas, kepala kera itu terlihat masih menggaruk-garuk telinga dan pipinya agar terlihat hidup. Benar-benar karya Grandmaster Ho. Itu tidak diragukan lagi dikonfirmasi. Dan itu juga merupakan artefak tingkat tinggi tingkat Daosos. Tidak buruk. Aku ingin artefak ini. Orang tua Zhou, kamu sudah sangat tua. Apa gunanya benda ini? Mari kita serahkan kesempatan kepada orang-orang muda. Orang tua itu baru-baru ini menerima selir baru. Jika saya ingin memberikan artefak ini padanya, apakah kamu punya komentar? Di platform tinggi, wanita cantik itu melihat kebisingan dan berkata, jumlah artefak yang disempurnakan oleh Grandmaster Ho tidak banyak, tetapi masing-masing adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan ahli pemurnian item kelas kaisar di kamar saya. Commerce memperlakukan Grandmaster Ho dengan sangat dan dihormati. Dan saya merasa bahwa Grandmaster Ho juga memiliki tingkat ahli pemurnian item kelas kaisar. Saya yakin semua orang juga sangat peduli dengan artefak seperti apa jepit rambut kupu-kupu awan mengalir ini. Jenis artefak tidak lebih dari itu. Tetapi sebagian besar artefak perhiasan yang digunakan oleh wanita adalah jenis defensif dan ofensif. Tetapi jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang pertama. Jepit rambut kupu-kupu awan mengalir ini laris manis. Jika itu adalah tipe defensif, harganya secara alami lebih tinggi. Wanita cantik itu tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum dan berkata, jepit rambut giok ini bukan untuk menyerang atau bertahan. Tapi, saat dia berbicara, jepit rambut kupu-kupu awan mengalir di tangannya tiba-tiba menjadi lebih besar dan panjangnya 3 kaki. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti kupu-kupu yang membesar dengan sayapnya yang besar dengan lembut mengepakkan cahaya menyilaukan. Wanita cantik itu mencubit seni segel dengan kedua tangan. Dan Soski didesak. Kupu-kupu besar ini berubah menjadi cahaya anggrek biru. Terbang beberapa kali di aula lelang. Dan kembali ke panggung. Artefak penerbangan. Semua orang berseru. Sebelumnya, semua orang bertanya-tanya artefak macam apa jepit rambut kupu-kupu awan mengalir ini. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa ini sebenarnya adalah artefak penerbangan. Jika itu masalahnya, nilainya akan bagus. Dan melihat kecepatan yang ditunjukkan barusan, sepertinya itu juga sangat bagus. Wanita cantik itu berkata, tanpa memperbaikinya, nyonya ini hanya bisa memainkan setengah kecepatan jepit rambut kupu-kupu awan yang mengalir. Namun, orang yang berwenang dari kamar dagang kami telah memverifikasi bahwa jika jepit rambut kupu-kupu awan yang mengalir diaktifkan sepenuhnya, bahkan jika kecepatan terbangnya tidak sebagus alam kaisar, itu tidak jauh. Ini jelas merupakan alat yang bagus untuk melarikan diri. Tentu saja, cahaya artefak ini juga dapat disembunyikan dan disembunyikan. Jadi jangan khawatir untuk mengungkapkan keberadaannya. Petik 2. Segala macam pujian dilontarkan. Wanita cantik ini hanya ingin mengungkapkan 2 kata, barang bagus. Memang hal yang baik. Apakah itu penampilan atau kepraktisan? Cukup membuat banyak seniman bela diri tergoda. Melihat bahwa publisitas hampir berakhir, wanita cantik itu berteriak, artefak penerbangan tingkat tinggi tingkat Daosos. Jepit rambut kupu-kupu awan terbang. Harga awalnya adalah 50 juta kristal sos tingkat menengah. Dan kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. Semuanya, tolong. Suara wanita cantik itu baru saja jatuh, dan ada suara penawaran. Dalam sekejap mata, harga awal 50 juta kristal sos peringkat menengah ditawar hingga 60 juta, tetapi belum berhenti. Setelah 10 tingkat bunga, harganya naik menjadi 70 juta, dan 80 juta setelah 20 bunga. Ekspresi Qin Yu berubah tanpa henti. Kegembiraan sebelumnya terhapus, digantikan oleh wajah sedih. Dia juga tahu bahwa dia tidak dapat bersaing untuk hal yang baik dengan sumber daya keuangannya sendiri. Tetapi setelah mendengar tawaran yang menakutkan seperti itu, dia masih tidak berdaya. 80 juta kristal sos peringkat menengah. Bahkan jika kamu pergi ke Istana Danau Roh untuk membeli token safir, dia juga dapat membeli 4. Namun, relatif terhadap nilai Flowing Cloud Butterfly Hairpin, 80 juta jauh dari garis bawah. Munculnya jepit rambut ini segera memicu puncak lelang. Setelah 80 juta, seniman bela diri yang duduk di aula tidak dapat lagi berpartisipasi dalam penawaran. Hanya para tamu di kamar pribadi yang terus bersaing. Terutama lelaki tua yang mengatakan bahwa dia memiliki selir baru. Dia menawar dengan sangat cepat.
dan dia hampir bisa mendapatkannya. Ketika harganya naik ke 130 juta yang menakutkan, hanya ada 2 orang di lapangan yang masih menawar, dan setiap kenaikan tampaknya harus dipikirkan dengan cermat, tidak menyegarkan seperti sebelumnya. 140 juta, Pak Tua Zhou. Jika kamu bisa melebihi harga ini, jepit rambut kupu-kupu awan mengalir ini akan menjadi milikmu. Sebuah suara datang dari kamar pribadi. Orang tua bermarga Zhou tertawa dan berkata, karena saudara Wang memiliki hati. Orang tua itu secara alami menghargainya. 142 juta. Kamu menang. Kaisar Realem menghela nafas sedikit. 142 juta kristal sos peringkat menengah. Yang berarti 1,42 juta kristal sos peringkat tinggi. Kaisar Realem ini harus memiliki kekayaan bersih ini. Tetapi juga tergantung pada apa yang harus dibeli. Itu hanya hadiah untuk wanita. Tentu saja dia tidak bisa menghabiskan begitu banyak. Lelang baru setengah jalan. Dan masih ada hal-hal baik yang akan datang. Jika dia menghabiskan banyak, bagaimana dia akan menawar nanti? Diterima, pria tua bermarga Zhou tertawa dan mendesak di peron. Ayo hitung mundur. Tidak ada yang akan menawar lagi. Wanita cantik itu tersenyum tanpa henti. Melihat sekeliling dan berkata, apakah ada orang lain yang menaikkan harganya? Apakah tidak ada seorang pun? 150 juta, suara Yang Kai tiba-tiba terdengar. Di kamar pribadi, Qin Yu memandang Yang Kai dengan takjub. Dia tidak menyangka bahwa dia, yang telah lama terdiam, akan berbicara pada saat ini. Untuk siapa dia membeli ini? Hal berharga seperti itu pasti tidak akan dibeli untuk dirinya sendiri. Siapa yang bisa menempati posisi penting di hatinya? Tawa lelaki tua bermarga Zhou itu tiba-tiba berhenti, dan berubah menjadi suara kecil yang frustrasi, 160 juta. Sesuatu yang bisa dimenangkan oleh 142 juta, dibuat lebih ekspansif oleh Yang Kai, dan tentu saja suasana hatinya tidak akan baik. 170 juta, ekspresi Yang Kai tidak berubah. Qin Yu tampak terkejut. 180 juta, pria tua bermarga Zhou itu menggeram. 2 juta. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Dan lelaki tua bermarga Zhou itu tertawa keras. Wah, kamu bingung. 2 juta. Kristal sos tingkat tinggi, Yang Kai menambahkan. Ejekan pria tua bermarga Zhou langsung dimatikan. 2 juta kristal sos peringkat tinggi. Dalam hal nilai, adalah 200 juta kristal sos peringkat menengah. Namun, di pelelangan, 200 juta kristal sos peringkat menengah tidak dapat ditukar dengan 2 juta kristal sos peringkat tinggi. Dengan kata lain, meskipun 2 juta kristal sos peringkat tinggi secara teoritis sama dengan 200 juta kristal sos peringkat menengah, nilainya jauh lebih tinggi. Jika lelaki tua bermarga Zhou menaikkan harganya, dia harus menawar dengan kristal sos peringkat tinggi. Dia terdiam sejenak. Di platform tinggi, juru lelang yang cantik tersenyum, menatap kamar pribadi tempat Yang Kai berada, dan berkata, teman di kamar pribadi 3 menawar 2 juta kristal sos peringkat tinggi. Apakah ada yang lebih tinggi? Secara alami, tidak ada yang akan menaikkan tawaran. Yang Kai baru saja menjual core peringkat rendah urutan ke-12 ke kamar dagang sumber valet, yang merupakan 2 juta kristal sos peringkat tinggi. Nilai dari Flowing Cloud Butterfly Hairpin ini hampir sama dengan core peringkat rendah urutan ke-12. Itu bukan sesuatu yang semua orang bisa dapatkan. Selamat kepada teman ini di kamar pribadi 3. Wanita cantik itu tersenyum sedikit, dan dia curiga di dalam hatinya. Dia merasa aneh dengan suara Yang Kai. Dia tidak tahu kapan kamar dagang memiliki pelanggan sebesar itu. Tidak semua orang bisa memasuki ruang pribadi seperti itu. Selain itu ia juga menempati kamar pribadi peringkat atas seperti kamar pribadi nomor 3. Dan orang-orang di dalamnya harus menjadi tamu yang sangat penting bagi kamar dagang. Dan pada penawaran Yang Kai sebelumnya, Le Dongzeng terlihat dingin di kamar pribadi dengan ukuran yang sama. Dia yang telah berurusan dengan Yang Kai secara alami mendengar suara Yang Kai, menatap dengan permusuhan ke arah di mana kamar 3 berada, dan ada ledakan kemarahan di hatinya. Dia juga dianggap sebagai pelanggan utama kamar dagang sumber valet, tetapi bahkan dengan statusnya, dia hanya bisa mendapatkan kamar ke-9. Bagaimana mungkin pemuda itu benar-benar menempati kamar pribadi nomor 3? MSN. Yah Pak Tua, tidak semua orang sama. Kamu hanya seorang NPC sementara dia adalah seorang MC. Setelah merenung sebentar, dia bergegas ke gadis pelayan yang berlutut di depannya dan berkata, pergi dan minta manajer Gu untuk datang. Iya, pelayan itu berdiri dan berjalan keluar pintu. Setelah beberapa saat, Gu Hong mengetuk pintu dan masuk, menggenggam tinjunya dan berkata, apakah ada yang salah dengan Sekte Master Le? Le Dongzeng berkata, orang di kamar No. 3, apa latar belakangnya? Gu Hong terkejut dan bertanya, mengapa Sekte Master Le menanyakan hal ini? Kamu juga tahu aturan kamar dagang.
Meskipun Gu adalah seorang manajer, informasi tamu ini sama sekali tidak boleh dibocorkan. Le Dongzeng tersenyum sedikit dan berkata, selalu ada pengecualian, bukan? Gu Hong berkata, Master Sekte Le mempersulitku. Le Dongzeng mengerutkan kening. Setelah berurusan dengan Gu Hong selama bertahun-tahun, mereka semua tahu sifat masing-masing. Gu Hong bukanlah orang yang patuh. Dia mendesah ringan. Dia membuka mulutnya dan berkata, katakan padaku, lelaki tua itu bermusuhan dengan anak ini. Gu Hong berkata, apakah dia menyinggung Sekte Master Le dengan cara apapun? Le Dongzeng mendengus dingin. Jika itu hanya menyinggung, tidak apa-apa. 3 murid dari tahap Dao Sos tingkat ketiga di bawah Sekte saya mati di tangannya. Dan salah satunya adalah keturunan orang tua itu. Apa? Gu Hong terkejut. Bertanya-tanya apakah Le Dongzeng akan menanyakan informasi tentang orang itu. Ternyata ada kebencian yang begitu besar. Le Dongzeng berkata, manajer Gu juga harus melihat ini. Anak ini tidak ragu-ragu dalam menawar. Dia memiliki banyak kekayaan. Jika saya bisa menang melawannya, saya akan mendapat untung. Saat itu, bagaimana sekitar 30% pergi ke manajer Gi? Gu Hong berkata dengan ekspresi pahit. Sekte Master Le, bukannya Gu tidak ingin membantumu. 50%. Ini, Gu Hong pura-pura berpikir sejenak, menepuk pahanya dan berkata, Sekte Master Le, saya tidak tahu asal dan identitas orang ini. Dia tiba-tiba muncul di kamar dagang kemarin. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya manajer Gu tidak ingin membantu lelaki tua itu dengan bantuan kecil ini. Aku tidak akan datang ke kamar dagang sumber valet untuk melakukan bisnis di masa depan. Le Dongzeng mendengus dingin. Gu Hong tersenyum pahit. Sekte Master Le, meskipun saya tidak tahu dari mana dia berasal, tetapi setelah mengatur agar dia meninggalkan pelelangan, saya bisa datang dan memberitahu Sekte Master Le kemana dia pergi. Mata Le Dongzeng berkedip, dan dia mengangguk dan berkata, dengan cara ini, akan ada pekerjaan. Gu Hong menggosok tangannya dan berkata, 50% dari apa yang dikatakan Master Sekte Le sebelumnya. Ini akan menjadi milikmu. Le Dongzeng melambaikan tangannya. Gu Hong mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu terima kasih Sekte Master Le. Saya berharap keberuntungan Sekte Master Le, dan dia akan sukses. Keluar dari pintu, mata Gu Hong bersinar dingin. Berpikir bahwa anak itu seharusnya tidak menyalahkannya. Kehadirannya benar-benar menghambat masa depannya. Setelah Yang Kai muncul kemarin, dia dengan jelas memperhatikan bahwa sikap Presiden Lou Qi terhadapnya sedikit lebih dingin. Dan dia menjadi lebih antusias tentang Kang Xiran. Memikirkan kejadian sebelum dan sesudah penampilan Yang Kai ke kamar dagang. Bahkan jika Gu Hong tidak tahu metode apa yang digunakan Kang Xiran. Dia telah membuat masalah besar. Dan bisnis ini sangat mungkin menjadi jumlah yang tidak dapat dia bayangkan. Hanya dengan cara ini ikan asin Kang Xiran bisa dibalik. Jika ikan asin Kang Xiran terbalik, dialah yang akan sial. Cabang akan memindahkan seseorang. Jika Kang Xiran tetap tinggal, maka dia harus pindah. Tetapi jika Yang Kai meninggal, Kang Xiran tidak akan bisa membantunya. Di kamar No. 3. Pelayan mengirim jepit rambut kupu-kupu awan mengalir. Yang Kai menghabiskan 2 juta sos kristal tingkat tinggi. Kemudian dia mengambil jepit rambut di tangannya dan memainkannya sebentar. Yang Kai dapat merasakan bahwa jepit rambut ini disempurnakan dengan sangat hati-hati dan merupakan produk langka dan terbaik. Melihat lebih dekat pada logo kepala monyet di samping, itu lebih halus dan jelas. Setelah menonton sebentar, Yang Kai melemparkan jepit rambut giok ke arah Qin Yu. Qin Yu belum pulih. Dia buru-buru menangkapnya dan menatap Yang Kai dengan takjub. Hadiah untuk kamu, Yang Kai berkata, lalu menutup matanya lagi untuk menenangkan pikirannya. Hadiah untukku. Qin Yu memegang jepit rambut giok di tangannya. Entah kenapa, pipinya terasa sedikit demam. Baru saja, dia masih memikirkan wanita mana yang menempati posisi penting di benaknya. Dan dia tidak ragu untuk menghabiskan 2 juta kristal sos tingkat tinggi untuk membeli benda ini. Tetapi dalam sekejap mata Haipin ini benar-benar muncul di tangannya sendiri. Kakak yang membeli ini untuk diberikan kepadaku? Apakah saya memiliki posisi penting di hatinya? Qin Yu tidak bisa membantu memikirkannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yang Kai dengan takut-takut. Setelah melihatnya, hatinya yang berapi-api tiba-tiba disiram dengan air dingin. Yang Kai sudah menutup matanya. Seolah-olah hadiah itu bukan sesuatu dengan nilai 2 juta kristal sos peringkat tinggi, tetapi sesuatu yang dapat ditemukan di pasar. Kakak Yang, barang ini terlalu mahal. Qin Yu dengan tenang menolak. 2 juta kristal sos peringkat tinggi adalah angka astronomi untuk seluruh keluarga Qin. Bagaimana dia bisa meminta hadiah yang begitu murah hati jika dia tidak dekat dengan Yang Kai? Setelah berbicara, dia mengembalikan jepit rambut itu. Yang Kai membuka matanya dan berkata, kamu benar-benar tidak menginginkannya?
Qin Yu menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Barang-barang itu terlalu mahal untuk ditanggungnya. Yang Kai tersenyum dan berkata, jika kamu tidak menginginkannya, tidak ada gunanya jika aku mengambilnya kembali. Qin Yu menundukkan kepalanya dan berbisik, kamu bisa memberikannya kepada gadis itu. Kakak yang suka. Tidak peduli siapa dia akan sangat bahagia. Tapi aku sudah memberikannya padamu dulu, kata Yang Kai. Tapi aku tidak, suara Qin Yu menjadi lebih kecil. Yang Kai berkata, pedang juta keluarga Qin kamu telah digunakan di tangan saya begitu lama. Dan kamu telah melakukan banyak pujian untuk saya. Saya ingin berterima kasih kepada keluarga Qin untuk ini. Jadi kamu tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Ini tidak sama, Qin Yu menggelengkan kepalanya. Bukan orang yang dekat. Apa artinya memberikan perhiasan? Dan itu adalah perhiasan yang mahal. Kalau begitu aku hanya bisa mengembalikan Million Sword ke keluarga Qinmu. Yang Kai berkata dengan tegas. Tidak, Qin Yu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Meskipun Million Sword milik keluarga Qin. Dan itu adalah artefak kaisar. Keluarga Qin tidak memiliki kemampuan untuk menjaganya sekarang. Faktanya, ini juga berkat Qin Chaoyang yang memberikan sejuta pedang kepada Yang Kai sehingga mereka aman. Jika artefak kaisar ini benar-benar tertinggal di rumah keluarga Qin, mereka mungkin sudah lama terlibat. Karena kamu tidak menginginkannya, maka simpanlah. Hanya 2 juta kristal sos tingkat tinggi. Kakakmu yang belum menaruhnya di mata. Yang Kai tersenyum kecil. Qin Yu terkejut sejenak, dan suasana hatinya sangat santai. 2 juta kristal sos peringkat tinggi adalah angka astronomi untuk keluarga Qin, yang tidak ada artinya baginya. Dengan kata lain, apa yang dia berikan bukanlah hal yang sangat berharga, tetapi hadiah terima kasih yang sederhana. Qin Yu merasa lega saat memikirkannya seperti ini. Kalau begitu, terima kasih, Kakak Yang. Qin Yu memegang jepit rambut di telapak tangannya dan mengucapkan terima kasih dengan suara rendah. Di matanya, ini hanya hadiah terima kasih yang sederhana. Tetapi di matanya, itu adalah hadiah paling berharga yang pernah dia terima. Dan itu tidak ada hubungannya dengan harga. Pelelangan berlanjut. Setelah Flowing Cloud Butterfly Hairpin dijual dengan harga yang mencengangkan, suasana di tempat kejadian menjadi semakin panas. Tampaknya hati kompetitif semua orang telah dimobilisasi, dan harga setiap item lelang terus meningkat. 1 jam kemudian, pelelangan secara bertahap berakhir. Setelah istirahat sejenak, juru lelang wanita cantik itu naik ke panggung tinggi lagi, dan berkata dengan semangat tinggi, hal berikutnya yang akan dilelang adalah harta terakhir dari lelang ini. Armor naga hitam angsa liar terbang. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat, dan segera 2 pria kuat berjalan dari belakang, membawa kotak besi yang bagus, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju meja lelang. Posturnya tampak sangat berat. Dalam sekejap, ribuan mata melihat ke platform tinggi, dan diam-diam, napas banyak orang tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. Armor naga hitam angsa terbang liar ini dipromosikan oleh Kamar Dagang Sumber Valet 3 bulan lalu. Jadi dalam lelang ini, banyak ahli tingkat Kaisar Realem datang untuk armor naga hitam angsa liar terbang ini. Dapat dikatakan bahwa nilai harta ini lebih tinggi dari nilai gabungan semua barang lelang sebelumnya. Boom! Ketika kedua pria berotot itu meletakkan kotak-kotak itu di tanah, platform itu mengeluarkan suara yang membosankan. Tampaknya armor naga hitam angsa liar terbang sangat berat, membuat banyak orang merasa takjub. Tetapi semua orang tahu bahwa selama itu dapat disempurnakan. Tidak peduli seberapa berat harta karun itu akan menjadi seringan bulu. Yang satu ini saja sudah cukup untuk mengecilkan nilai armor naga hitam angsa liar terbang banyak.